Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bagaskara Ramendita dengan NIM 111220054. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait scanline, menjelaskan dan mempraktikkan terkait apa itu scanline. Jadi scanline itu merupakan metode pengukuran yang dilakukan untuk mengukur bidang-bidang diskontinuitas pada suatu lereng batuan maupun lereng tanah. Nah, mengapa kita melakukan pengukuran diskontinuitas ini? Karena itu bakal menjadi bahan dasar sebagai parameter yang akan digunakan dalam pengukuran analisis RGD, RMR maupun SMR. Jadi yang perlu dilakukan dalam pengukuran metode scanline ini itu adalah dari bidang atau tebing batuannya sendiri yang ingin kita ukur. Jadi langkah pertama adalah mengamati si tebing batuan yang ingin kita ukur. Kita amati sekiranya ada berapa orientasi diskontinuitas di sana. Ada berapa kedudukan diskontinuitas di sana. Nah, baiknya itu kita mengukur batuan dengan dua arah diskontinuitas untuk membandingkan terkait arah-arah satu sama lainnya. Jadi bidang diskontinuitas yang dimaksud dalam geologi teknik ini itu adalah bidang-bidang yang menjadi zona lemah seperti kekar, sesar, batas-batas perlapisan, juga foliasi. Nah, itu yang akan kita ukur atau kita analisis dalam metode scanline ini. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan terkait cara dari pengukuran scanline di lapangan. Jadi yang kita butuhkan itu antara lain ada penggaris, palu geologi, kompas geologi, meteran, dan lembar tabulasi. Nah, jadi yang pertama kita lakukan setelah kita melakukan pengamatan tebing batuan yang tadi saya jelaskan, itu kita membentangkan meteran. Meterannya ini dibuat sebenarnya sepanjang-panjangnya, seinformatifnya yang mencakupi semua bidang dan diskontinuitas di tebing batuan tersebut. Tapi setidak-tidaknya itu dibuat panjangnya 3 meter. Itu juga menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan kondisi dari tebing batuan yang akan kita ukur. Nah, di dalam pengukuran ini itu langkah-langkah yang akan kita lakukan itu adalah memperhatikan batuan dari tebing itu sendiri. Jadi kita akan memiliki tabel atau tabulasi deskripsi massa batuan. Yang pertama kita memperhatikan dari warnanya. Dari warna batuannya kita perhatikan apakah dia terang atau gelap. Kemudian warna lapuknya. Kita lihat apakah dia keping-pingan, kemerah-merahan, kekuningan, dan sebagainya. Kemudian juga kita perhatikan juga warna segarnya. Warna segarnya apakah kuning, coklat, abu-abu, putih, hitam, ataupun warna apa yang sesuai nanti dari tabulasi ini dengan batuan yang ada di tebing tersebut. Nah, dari sana nanti kita akan memasukkan kode-kode sesuai warna yang sudah ada di tabulasi tersebut. Setelah kita mendeskripsi warnanya, kita juga mendeskripsi ukuran butirnya. Ukuran butirnya itu kita bagi menjadi 5. Dari sangat kasar sampai boulder, kasar sampai cobble, medium sampai gravel, fine sand, sama very fine sampai silt atau clay. Setelah itu kita ukur juga compressive strength-nya. Compressive strength-nya ini kita ukur menggunakan palu geologi dengan parameter yang sudah ditentukan. Misalnya berapa kali ketukan palu hingga batuan tersebut hancur. Nah, dari sana kita masukkan, kita cocokkan dengan parameter yang sudah disepakati untuk berapa tingkat kompresif strength-nya itu. Nah, setelah itu kita juga membentangkan si meterannya tadi. Dari bentangan meteran itu kita perlu mengukur plunge dari meterannya ini. Jadi seberapa miring kita pasang si meterannya itu diukur. Terus juga kita ukur trennya. Trennya ini kita ukur azimut dari si meterannya juga, itu kita ukur. Selain itu juga kita
mengukur panjang total dari meteran yang kita bentangkan. Nah, kemudian untuk pencatatan data diskontinuitasnya. Jadi pada data diskontinuitas ini kita akan, yang pertama itu adalah mengisi state of station or depth. Nah, ini diisi dengan pada meter berapa si bidang diskontinuitas itu ditemukan. Misalnya di sini saya menemukan bidang ini. Bidang ini berada pada meteran 10 cm. Berarti kita tulis 0 sampai 10 cm di sini. Terus tipenya kita lihat. Ini apakah tipe diskontinuitasnya ini berupa sesar atau kekar, apakah ini merupakan bidang perapisan atau apa, itu kita masukkan ke dalam tabel tabulasi ini dengan kode-kode yang sesuai dengan parameter yang ada di bawah. Kemudian kita hitung kedudukannya, kita hitung strike dan dipnya dari bidang diskontinuitas ini, kita catat di directionnya. Kemudian kita juga akan mengisi persistennya. Nah, jadi persisten ini apa? Persisten ini merupakan panjang dari si rekahannya itu, si diskontinuitasnya itu, seberapa panjang kemenerusan dari diskontinuitasnya itu. Setelah itu kita masukkan termination. Nah, jadi termination itu merupakan kenampakan ujung dari kekar atau diskontinuitas tersebut. Jadi kita lihat di suatu diskontinuitas itu apakah terlihat semua ujung atau cuma salah satu ujung atau bahkan tidak terlihat ujungnya. Jadi misalnya seperti ini. Di sini kita menemukan adanya kekar. Atau di sinilah yang lebih kecil. Di sini kita menemukan adanya kekar. Di kekar ini kita melihat bahwa di sini ada ujung pertama dan ujung kedua. Nah, dari situ nanti kita isi terminationnya bahwa itu adalah both ends visible atau kedua ujung itu terlihat. Kemudian kita juga menghitung aperturnya. Nah, apertur ini merupakan bukaan dari suatu diskontinuitas tersebut. Jadi ini ada rekah. Nah, rongga yang dibentuk antara rekahan itu, antara dua batuan di rekahan itu rongganya berapa ukurannya. Nanti juga akan ada klasifikasinya dari very tight sampai nanti ada cavernous ya, maksudnya besar, yang besar. Kemudian setelah aperture itu kita isi juga nether filling. Nah, nether filling ini kita melihat isi dari rekahan tersebut, yang mana diskontinuitas itu membentuk rongga dan rongganya itu terisi oleh material tertentu. Nah, itu yang kita lihat apakah dia terisi oleh surface staining, ataukah itu cemented, apakah itu lempung atau pengisi-pengisi lainnya. Nanti juga kita lihat isinya berdasarkan parameter yang ada di tabulasi tersebut. Terus kita juga melihat strength of fillingnya, jadi berapa keras si pengisi dari rekahan tersebut. Kemudian kita juga melihat si surface roughness-nya. Oke, kita lihat surface roughness-nya. Jadi surface roughness-nya itu kita melihat dari bidang itu, dari bidang diskontinuitasnya. Apakah dia silicon slided, apakah dia polos atau smooth, atau dia kasar, itu kita lihat. Kemudian kita juga melihat surface shape-nya, apakah dia planar, apakah dia undulating, atau dia step. Selanjutnya kita mengukur atau mengisi dari GRC-nya atau joint roughness-nya. Jadi joint roughness ini kita ukur berdasarkan perbandingan antara si surface roughness dengan surface shape-nya. Jadi kita di tabulasi ini akan ada perbandingan silicon slided dengan planar, terus smooth dan undulating, roughness dengan step. Nah, itu kita nanti lihat kondisi di batuannya itu, bidang diskontinuitas itu seperti apa. Nah, apabila nanti ternyata malah pasangannya itu surface roughness-nya silicon slided dan surface shape-nya itu undulating,
Nah, nilai yang akan diambil itu adalah nilai di tengah dari parameter yang sudah ditentukan tersebut. Kemudian kita juga mengecek water flow-nya, kondisi pengaruh air terhadap si rekahannya itu. Juga nanti kita ukur spacing antara bidang diskontinuitas satu dengan diskontinuitas lainnya. Setelah kita mengukur bidang-bidang diskontinuitas dalam satu sayatan, dalam satu bentangan maksud saya, itu kita akan menggambarkan sketsa. Kita buat sketsa dengan skala akan lebih baik untuk menggambarkan bagaimana kondisi si tebing batuan ini yang memiliki bidang-bidang diskontinuitas di sana. Jadi kita buat sedemikian mungkin menggunakan skala dan azimut sesuai dengan apa yang kita ukur. Kemudian ya kita gambarkan di sini. Ya, kurang lebihnya begitu. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan-kesalahan dan kekurangan yang saya sampaikan. Di sini kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.